Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'du. Para kiai, para bapak-bapak, saudara sekalian, pengurus UPZ di masjid atau musala yang kami hormati. Alhamdulillah ini selesai sholat tarawih, kita santai. Mohon maaf, kami ingin menjelaskan berkenaan dengan form pengumpulan dan juga pembagian atau penyaluran zakat fitrah yang telah dibagikan di grup tadi dan bagikan oleh Bapak Ki Abdul Muhid. Bahwasanya form tersebut kami yang buat atas permintaan dari beliau. Mungkin perlu kami jelaskan bahwasanya form yang telah dibagikan itu sifatnya adalah contoh yang bisa untuk kemudian dibuat acuan untuk membuat form zakat pengumpulan dan juga pembagian zakat fitrah. Untuk praktek di tempat nanti pelaksanaan itu kami anjurkan menggunakan buku besar. Nah, buku besar semacam ini. Nah, kami telah memiliki sampai habis 3, ini yang ketiga. Ini yang kedua, ketiga. Nah, ini yang kuning ini adalah mulai 2017 hingga 2023. Kemudian ini mulai 2024, nanti mungkin bisa sampai 2030 ya. Insya Allah cukup ya. Nah, gunanya apa? Agar nanti pembukuan zakat fitrah itu tidak tercecer, tidak menggunakan kertas HVS misalnya, atau menggunakan buku-buku kecil yang selesai dibuat untuk tahun ini kemudian selanjutnya hilang, kadang hilang nggak tahu di mana tempatnya. Maka menggunakan buku ini mudah, nanti disimpan, dicarinya mudah. Nah, ketika mempunyai buku besar kemudian catatan bukunya tidak hilang, maka kita bisa mempunyai catatan pelaksanaan zakat fitrah di tahun-tahun sebelumnya, tentang muzakinya berapa, kemudian siapa saja, itu kita bisa mempunyai filenya kan gitu. Nah, baik dari muzaki maupun mustahiknya. Ini yang mustahik yang penting. Jadi kita buat acuan untuk pembagian mencari mustahik pada pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah di tahun ini gitu. Jadi nanti tinggal dikoreksi, perlu ditambah atau dikurangi, demikian. Nah, untuk pengisian itu kami contohkan bahwasanya untuk di depan misalnya di tahun 2026 nanti dibuat semacam ini. Kalau dulu kami belum terbentuk OPZ, jadi kami sifatnya adalah panitia karena belum mempunyai SK. Kalau sekarang ini sudah di SK-kan, berarti adalah OPZ atau bertindak selaku amil nanti OPZ ya. Nah, ini di depan ditulis, nanti ditulis UPZ misalnya, ditulis UPZ pelaksanaan zakat fitrah tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, masjid atau musola apa. Nah, baru selanjutnya di lembar selanjutnya ini adalah form pengumpulan zakat yang isinya adalah nomor, nama, kemudian jumlah zakat, beras berapa, beras, uang, kemudian dikasih keterangan atau nanti mungkin infak. Keterangan itu isinya infak atau ditulis belakangnya itu adalah infak, nama, nomor, nama, beras, uang, infak. Karena kenapa kok diberi infak? Biasanya itu orang bayar zakat itu
ada lebihnya baik beras maupun uang itu ada angsulnya. Misalnya sekarang ditetapkan 45.000, mungkin bahwa uangnya adalah 50 atau 100, berarti ada angsulnya, itu tidak usah diangsuli tapi diinfakkan, maka ditulis di infak gitu. Begitupun juga beras. Berasnya nanti jumlahnya berapa yang dibayarkan, tidak semuanya menggunakan, misalnya ada yang bayar zakat dengan ukuran 2,5 mengikuti dari pemerintah, ada juga yang ingin dia lebih hati-hati menggunakan 2,7 atau bahkan 3 kilo. Itu ditulis saja sesuai dengan permintaan, jadi tidak ada pemaksaan kan gitu, itu ditulis. Nah, untuk penulisan itu agar diurutkan nomornya 1, 2 itu sesuai dengan nama masing-masing dari muzaki. Satu keluarga itu dikumpulkan. Kemudian ketika ada satu keluarga misalnya 5 orang, ditulis 1 sampai 5. Kemudian di selanjutnya itu bisa dijarak 1 baris, itu keluarga atau tidak dijarak tidak apa-apa itu, tapi nomornya tetap urut biar nanti kita mengetahui jumlah muzakinya berapa kan gitu. Itu untuk pengumpulan zakat. Untuk pembagian zakat fitrah itu kemudian dibuat, yang kami buatkan dibagikan itu adalah berupa form masing-masing mustahik. Mustahiknya itu ada 8 asnaf sesuai dengan tuntunannya, itu ada 8 asnaf. Itu kami yang buat tadi tidak lengkap, termasuk amil tidak ada. Itu adalah karena hanya contoh, nanti bisa dilengkapi sendiri sesuai dengan modelnya yang ada, tinggal nambah saja. Termasuk misalnya kami buat di buku di sini fakir, miskin, kemudian sabilillah, kemudian amil, itu yang ada biasanya hanya itu ya. Fakir itu kalau menurut kitab itu adalah orang yang sangat miskin, yang sangat tidak mampu. Digambarkan misalnya kebutuhannya 10, dia orang fakir itu tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hasilnya itu di bawah 5, itu misalnya gitu. Nah, kalau miskin itu orangnya mempunyai penghasilan ya kategori tetap tapi kurang, kebutuhan 10 tapi yang dihasilkan hanya 6 atau 7 di bawah kebutuhan. Itu gambarannya di kitab demikian. Kalau di sabilillah ini sudah menggunakan kontemporer, yaitu jihad fi sabilillah. Ini adalah dimasukkan adalah orang-orang yang berjuang memperjuangkan agama Islam, yang diantaranya adalah misalnya guru-guru ngaji, kemudian para penggerak, misalnya imam-imam masjid, musola, atau yang menggerakkan misalnya imam di tahlil, di yasinan, tahlilan, itu adalah yang menggerakkan, yang menghidupkan, memperjuangkan Islam. Itu bisa masuk kategori sabilillah menurut ya fikih kontemporer. Jadi ada dasarnya. Kemudian amil adalah yang melaksanakan zakat pengumpulan dan juga pembagian zakat fitrah. Namun demikian perlu diketahui bahwasanya amil itu ada batasannya, yang untuk pembagian untuk memperoleh zakat fitrah, yaitu sesuai dengan yang ada di fikih, itu maksimal untuk zakat fitrah
pembagian untuk amil, haknya amil adalah 12,5%, 12,5% atau 1/8. Karena 8 asnaf itu nanti dibagi salah satunya adalah amil, maka amil itu haknya maksimal 12,5% atau 1/8-nya, tidak boleh lebih dari itu. Maka amil itu tidak dianjurkan untuk terlalu banyak, dicukupkan sesuai dengan kebutuhan. Amil juga harus semestinya yang mengetahui tentang tata cara atau hukum-hukum tentang zakat, utamanya zakat fitrah. Nah, kemudian ada rekap mustahik. Nah, perlu juga sebelumnya kami sampaikan, semestinya itu pembagian zakat fitrah itu tidak kemudian disamaratakan perolehannya. Itu disesuaikan. Untuk zakat fitrah itu memang yang diutamakan adalah orang fakir miskin. Maka orang yang berkebutuhan lebih, maka ya pendapatnya semestinya itu dikasih lebih. Jadi yang utama adalah fakir, kemudian miskin. Jadi semestinya fakir itu kalau dianukan sekarang ya orang yang kita pandang itu memang tarafnya itu sangat kurang lah ya. Mungkin dia pendapatannya tidak tentu, kemudian anggota keluarganya banyak, itu bisa menjadi masuk kategori fakir. Kemudian yang miskin tadi itu yang dipandang secara ekonominya, dipandang secara umum, dipandang miskin, gitu kan, tidak mampu. Nah, itu nanti perolehannya semestinya itu di bawahnya fakir. Jadi kalau misalnya diuangkan, kalau fakir itu bisa mendapatkan misalnya 1 juta per orang, per keluarga, maka yang miskin itu di bawahnya misalnya dapatnya itu 500 misalnya. Ini misalnya ya. Nah, kemudian untuk sabilillah itu ya di bawahnya daripada miskin. Jangan disamakan dengan miskin, apalagi disamakan dengan fakir. Itu semestinya demikian. Kemudian untuk yang amil tadi sesuai dengan persentasenya, tidak boleh melebihi. Kalaupun nanti ternyata banyak dari amilnya, maka ya tetap totalnya tidak diperkenankan melebihi daripada 12,5%. Untuk rekapnya, kemudian direkap mustahiknya ini, fakirnya itu berapa orang, kemudian totalnya berapa, beras berapa, uang berapa. Itu seperti form yang kami bagikan. Kemudian miskin nanti berapa orang, kemudian total berasnya berapa, total uangnya berapa yang dibagikan. Kemudian sabilillah juga demikian, untuk amil juga demikian, kemudian ditotal. Kemudian direkap, ada perekapan perolehan zakat fitrah ya. Untuk zakat fitrah misalnya beras itu sekian orang, kemudian yang diperoleh sekian kilogram misalnya. Kemudian uangnya berapa orang, terus di total uangnya berapa rupiah. Kemudian infaknya juga ditulis, atau mungkin sebelum infak ada fidyah. Itu karena mungkin ada yang bayar fidyah, fidyahnya juga ditulis di situ nanti berapa. Kemudian infak juga ditulis, infak untuk masjid atau musola. Itu untuk perolehan, untuk pengadministrasian zakat fitrah di UPZ masing-masing. Ini mungkin yang dapat kami jelaskan.
Kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa nanti melalui grup atau melalui chatting, insya Allah akan kami sampaikan sebisa mungkin. Kalaupun nanti tidak bisa akan kita diskusikan. Demikian dari kami, mungkin ada manfaatnya, dan ada manfaatnya, dan atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.